Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengkaji, mempelajari apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan dapat menjadikan diri kita menjadi mukmin dan mukminah yang lebih baik, baik dalam ibadahnya, baik dalam muamalahnya, baik dalam interaksi bersama. Karena tujuan dari ilmu, tujuan dari kita belajar adalah untuk memperbaiki diri. Ya, yang pertama niat kita adalah untuk memperbaiki diri. Yang kemudian ilmu tersebut bisa kita jadikan bekal untuk berdakwah. Seorang muslim dituntut menjadi orang yang baik untuk dirinya dan juga melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Dan itu semua membutuhkan ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita masih tentunya membahas kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab sabar. Ya, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan bab sabar. Sehingga tadi saya sabar menunggu. Ya, alhamdulillah saya diingatkan tadi. Ya, sabar. Karena ketika saya datang saya lihat kok kosong. Saya pikir saya keliru tempat atau hari ya. Ternyata alhamdulillah memang hari ini hari kita mengaji bersama. Bapak-bapak ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang kesabaran dan masih membahas terkait dengan kesabaran. Ya, perlu saya ingatkan kembali bahwa kesabaran itu ada tiga, ya, atau di tiga tempat. Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat itu butuh kesabaran, juga meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran, dan juga menerima segala keputusan Allah itu juga butuh kesabaran. Semua ayat dan hadis yang berbicara tentang sabar itu ya berkisar pada tiga bentuk kesabaran tersebut. Kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas, kita mulai dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi hamba tersebut, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Yusib minhu, ada juga yang membaca yusab minhu. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang mukmin itu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dan itu merupakan salah satu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Kalau kita masih diberi ujian dengan ujian yang tidak membuat nyaman diri kita, ini merupakan tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita.
Allah masih sayang kepada hambanya. Artinya kita diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Justru yang berbahaya itu kalau kita maksiat, durhaka, ibadahnya asal-asalan, tapi hidupnya selalu enak, nikmatnya bertambah. Jangan dianggap itu bukan azab, jangan dianggap itu bentuk kasih sayang Allah. Justru itu bisa jadi merupakan puncak dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, hati-hati dengan yang namanya istidraj. Istidraj itu seseorang diberi nikmat di saat dia berbuat maksiat. Semakin bertambah maksiatnya, bertambah pula nikmatnya. Itu istidraj. Itu tanda bahwa hamba tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang diberi ujian oleh Allah, lalu dia bersabar, dia mengingat Allah, dia mengevaluasi dirinya, itu tanda bahwa Allah sayang kepada hamba tersebut. Ya, untuk mendekatkan pemahaman ini kita bisa melihat ya perilaku orang tua kita atau mungkin kita sebagai orang tua. Kita kalau sayang kepada anak, anak melakukan pelanggaran, dibiarkan atau ditegur? Ditegur. Ya, mungkin kita juga seperti itu. Dulu waktu kita salah, melakukan kesalahan, mungkin ditegur, bukan hanya ditegur, mungkin dijewer. Ya. Ada yang lebih keras sedikit, mungkin dipukul dengan sapu lidi. Ya. Siapa yang sering dulu dipukul dengan sapu lidi, Pak? Berarti mokok gitu. Ya. Tapi ketika pukulan itu diberikan, apakah itu tanda bahwa orang tua kita itu tidak sayang? Sayang. Untuk mengingatkan kita, ya kurang lebih seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita. Teguran itu tanda kasih sayang. Justru kalau sudah kita tidak pernah diingatkan oleh Allah, semakin lalai, itu tanda kita sudah betul-betul dibiarkan. Hanya tinggal tunggu waktu datangnya siksa yang membuat mata kita akan terbelalak. Jadi kembali kepada hadis ini, ujian itu tanda kasih sayang Allah. Dan ini juga perlu kita tanamkan dalam diri kita ketika kita diuji. Jangan su'udzan, jangan berburuk sangka kepada Allah. Justru berbaik sangka, ya Allah, ini tanda Engkau ingin kebaikan kepada saya. Karena ujian itu bisa menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan Allah menyiapkan berbagai macam reward, berbagai macam hadiah bagi mereka-mereka yang mampu bersabar. Kalaupun tidak ada balasan kecuali surga, itu sudah cukup banyak dan cukup luar biasa bagi mereka-mereka yang bersabar. Ya. Jadi itu tanda kasih sayang Allah. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang diuji itu juga tidak selalu karena dia banyak dosa, ya. Para nabi itu diuji apa tidak? Diuji. Apakah karena mereka banyak dosa? Tidak. Ya, jadi jangan semua orang kena ujian lalu kita suudzon iki kakek dosa wong iki. Ya. Temannya kena ujian, jangan-jangan kamu ini punya dosa. Bisa jadi mungkin karena dosanya, bisa jadi. Tapi bisa jadi bukan karena dosanya dia. Namun Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah cinta kepada seorang hamba, Allah ingin angkat derajatnya, tapi ibadahnya tidak mampu mengangkat derajatnya. Diangkat dengan diberi ujian. Ditinggikan derajatnya, dimuliakan.
Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Janganlah, kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian berharap kematian karena musibah yang dia terima. Jangan sekali-kali seseorang berharap kematian atau minta dimatikan karena terkena musibah. Tidak boleh, dilarang di dalam Islam. Kena penyakit, dia merasa belum sembuh, minta, ya Allah matikan saja. Ya, minta saja gak boleh, apalagi apa? Mengeksekusi dirinya sendiri. Ya, dah boleh kita meminta kematian. Fa in kana la budda fa'ila, kalau dia harus meminta kepada Allah terkait dengan musibah yang dia terima, maka ucapkanlah, dia boleh mengucapkan Allahumma ahyini. Ya, saya mohon maaf ya, yang pegang HP nulis itu, nulis ini. Oh alhamdulillah ya. Jadi karena kan muhtamal ya, muhtamal itu bisa nulis ini atau nulis chat atau ya. Walaupun saya memang husnudzon sudah nulis materi husnudzon saya, cuma biar saya pertegas saya. Iya, jadi kata Nabi, falyaqul, kalau dia memang harus berdoa terkait dengan musibah yang dia terima, dia boleh berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikan saya kehidupan, hidupkan saya ini kalau memang kehidupan itu baik buat saya. Wa tawaffani, dan wafatkan diriku jika wafat itu baik buat saya. Jadi itu boleh, atau doa yang boleh dibaca ketika seseorang sudah merasa berat memikul ujian. Dia boleh membaca doa ini. Bedanya doa ini dengan doa minta kematian apa? Dengan doa, ya Allah wafatkan saya, ya Allah cabut ruh saya. Dengan doa yang disampaikan oleh Nabi, bedanya apa? Ya Allah, jika hidup baik, ya hidupkan. Jika kematian lebih baik, wafatkan diriku ya Allah. Putus asa tawadu. Hah? Putus asa tawadu. Kalau yang pertama putus asa. Yang kedua? Hah? Tawadhu. Ya. Apa lagi? Menyerahkan diri kepada Allah. Ya. At-tafwid wa taslim lillahi ta'ala fi ikhtiyaril haya awil maut. Menyerahkan dan berserah diri serta membiarkan Allah itu memilihkan untuk kita kehidupan atau bukan kita yang milih. Kalau yang pertama itu kita yang pilih, ya Allah wafatkan saya, seolah-olah mati itu baik buat dia. Tapi yang kedua, menyerahkan pilihan kepada siapa? Menyerahkan urusan kepada Allah. Jika Allah melihat hidup saya baik buat saya, ya Allah biarkan saya hidup. Kalau mati baik buat saya, wafatkan diriku ya Allah. Itu kalau kita dalam kondisi apa? Kondisi berat memikul beban ujian. Ya. Jadi ingat, tidak boleh minta mati. Yang hanya boleh kita baca adalah doa yang diajarkan Nabi, menyerahkan pilihan hidup dan mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tafwid wa taslim lillahi ta'ala fi ikhtiyaril haya awil maut.
Maka seorang muslim itu dia menyerahkan urusan hidup matinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh meminta kematian disebabkan karena mendapatkan ujian. Kemudian la karaha fi tamannil maut syauqan lillah atau syahada fi sabilillah atau liyudfan fi baladin syarif atau li khawfi fitnah fid din. Namun tidak mengapa berharap kematian karena rindu kepada Allah, bukan karena musibah. Ya. Bukan karena musibah. Yang tidak boleh karena musibah. Tapi orang karena dia dalam kondisi rindu kepada Allah, wafatkan ya Allah, syauqan lillah. Atau pengen mendapatkan syahid. Seandainya dia berada di medan perang, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya di medan ini. Itu minta mati, Pak. Tapi diperbolehkan. Atau liyudfan fi baladin syarif, dia minta mati agar dikubur di negeri yang mulia, Madinah ya. Orang ketika di Madinah dia minta diwafatkan, boleh. Au li khaufi fitnah fid din, atau karena takut agamanya rusak atau terfitnah, boleh Anda minta mati. Kita boleh minta mati. Kita mungkin berada di satu tempat yang kita sering kali tergoda berbuat maksiat, tidak bisa menahan diri. Boleh Anda minta diwafatkan oleh Allah, minta diwafatkan. Itu sebab-sebab yang kita boleh meminta mati, dan yang sebab yang kita tidak boleh meminta mati karena sebab apa? Ujian duniawi. Tidak boleh. Al-insan la ya'lam min aina ya'tihi al-khair, farubbama takunu hayatuhu ma'al masa'ib wasyada'id khairan lah, atau takunu wafatuhu khairan lah biimtina'i 'anil ma'asi, fa'ala al-mu'min an yufawwid amrahu ila Allah. Manusia itu tidak tahu kebaikan itu datang dari mana. Bisa jadi dengan dia bertahan di atas musibahnya itu, bisa jadi itu lebih baik bagi dia daripada dia mati. Lah kalau minta mati, kemudian masih punya hutang, masih ada dosa-dosa yang belum selesai, kan musibah buat dia. Berpindah dari musibah duniawi ke musibah ukhrawi. Maka serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu. Ini terkait dengan musibah ya, dalam urusan duniawi. Bin Arad radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mengadu kepada Nabi. Pada saat itu beliau sedang berbantalkan burda, kain beliau, di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, faqulna ala tastansir lana ya Rasulullah, doa, mintalah kepada Allah agar Allah menolong kami. Ala tad'u lana ya Rasulullah, doakan agar kita ini mendapatkan kenyamanan ya. Karena pada saat itu berbagai macam ujian yang diterima oleh kaum mukminin di Mekah luar biasa. Penyiksaan, penindasan, pembunuhan, pengusiran. Sehingga Khabbab ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan agar kita mendapatkan kemenangan. Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah agar kita ini keluar dari krisis ini. Dan mereka minta kepada Nabi itu, kenapa? Agar mereka keluar dari krisis tekanan, sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, dengan nikmat, dengan aman. Bukan karena mereka tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Rasulullah SAW? Qad kana man qablakum yu'khadhur rajul. Kata Nabi, dulu umat sebelum kalian ada orang, mereka mendapatkan siksaan. Di antara bentuk siksaannya, seseorang disiksa karena agamanya. Disiksa dengan cara apa? Digalikan untuknya tanah, digalikan untuknya kuburan, kemudian dimasukkan hidup-hidup di kubur tersebut. Ada pula yang didatangkan kemudian dibelah menjadi dua tubuhnya. Ada pula yang disisir dengan sisir dari besi yang mengelupas, membuat daging dan tulang-tulangnya terkelupas. Dan semua mereka itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Mereka tetap istiqamah di atas agama Allah. Wallahi, kemudian Nabi berkata kepada Khabbab dan para sahabatnya, demi Allah, Allah akan menangkan agama ini. Allah akan menangkan agama ini. Allah akan sempurnakan kemenangan buat Islam. Hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramut la yakhafu illallah. Sampai-sampai Islam itu menang, bumi ini betul-betul berada dalam keamanan, sehingga orang yang berjalan dari San'a menuju Hadramut, dia berjalan sendirian, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, yakni jalan aman sekali. Illallah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Atau seseorang takut serigala menerkam kambing-kambing peliharaannya, itu yang ditakuti. Bukan manusia-manusia yang akan mengganggu mereka karena sudah aman. Walakinnakum tastajilun. Kata Nabi kepada para sahabatnya, kalian ini tergesa-gesa. Kalian ini tergesa-gesa. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Madhus sabri 'alal adab fid din. Bagaimana orang yang sabar menghadapi berbagai macam siksaan untuk mempertahankan agama, itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, tahakkuk, realisasi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam menyebar, dan ketika Islam menyebar, keamanan, keselamatan itu meliputi seluruh masyarakat. Antum bisa bayangkan di Mekah itu kondisinya Islam masih sedikit tertindas, kemudian bisa membalikkan keadaan dari warga yang tertindas, masyarakat yang tertindas, menjadi masyarakat yang memimpin. Mekah, Madinah, wilayah di sekitarnya dikuasai, bahkan masuk ke wilayah-wilayah Eropa. Padahal pada saat itu antum bisa, pada saat Nabi mengatakan demi Allah, Allah akan memenangkan Islam. Kira-kira kita, seandainya kita di posisi zaman itu, Pak, tidak ada senjata, kondisi kita sedikit ditindas, ada kekuasaan Romawi, Persia. Kata-kata Nabi ini kira-kira, ya, kita yakini atau masih ragu, Pak? Dalam kondisi seperti itu loh ya. Nabi SAW mengatakan demi Allah, Allah akan memenangkan. Sabar, sabar kalian. Dan ternyata Allah memenangkan, meninggikan Islam, dan akan ditinggikan Islam di akhir zaman. Ya. Karena Allah utus agama ini liyudhira, untuk menjadi agama yang tinggi, menang. Hanya butuh kesabaran di jalan Allah. Walaupun kata-kata hanya butuh kesabaran itu memang bukan berarti kesabaran itu dalam waktu yang singkat. Tapi ujung atau akhir dari kesabaran itu kemenangan, kebaikan, itu pasti, Pak. Kemudian kita juga bisa melihat
kesabaran para sahabat Nabi. Ya, kita sering mendengar Bilal bin Rabah disiksa. Dan ini kalau kita bandingkan dengan kondisi kita, subhanallah, alhamdulillah kita berada di dalam situasi yang aman, situasi yang nyaman, beragama, tidak ada siksaan, tidak ada tekanan. Bahkan kita bisa enjoy menjalankan agama ini, ya. Ini satu suasana yang harus kita syukuri, Pak. Kalau dalam kondisi seperti ini kita masih malas-malasan ibadah, ya nemen lah. Mereka para sahabat itu, mereka mempertahankan iman itu dengan darah, mempertahankan iman itu dengan memikul beban yang berat, tetap beriman, tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Seharusnya kita lebih baik dari itu, karena kita diberi nikmat, berbagai macam nikmat oleh Allah. Dan alhamdulillah ini kondisi yang Allah pilihkan buat kita, ya. Kalau Allah pilihkan buat kita kondisi seperti kondisi di, jangankan jauh-jauh, kondisi di Palestina saja, Pak. Ya Allah, mungkin kita sudah, mungkin sudah murtad kita, tak kuat. Loh, sekarang aja kadang-kadang tak mangan sehari sudah imannya sudah turun kok. Apa ini? Saya sudah bertakwa, kok rezeki tidak lancar. Loh, rezekinya tidak lancar, awai lemu rezeki tidak lancar, Pak. Ya, kadang-kadang diuji dengan dunia sedikit sudah ngomelnya luar biasa. Padahal juga masih bisa makan, masih sehat, ya masih hidup. Jadi kesabaran para sahabat ini menunjukkan keimanan itulah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan, Pak. Iman yang kuat itu akan membuat orang bertahan dalam semua situasi. Itu pentingnya menjaga iman. Orang tidak punya iman, kena ujian sedikit, gantung diri. Ya, antum kan sudah mulai dengar itu berita-berita di luar, terjerat pinjol, gantung diri. Ya, dan naudzubillah ya, mudah-mudahan nggak ada, Ustadz ya. Ya, karyawan kita atau teman-teman ini sampai terjerat pinjol, jangan. Ya, hiduplah dengan kehidupan yang sederhana. Jangan ikut-ikutan menaikkan gaya hidup. Terkadang orang sampai ngutang itu gara-gara menaikkan gaya hidup, bukan karena kebutuhan pokok. Karena pingin HP baru, sepeda motor baru, mobil baru. Ya. Insya Allah kalau kita hidup qanaah, apa adanya, mensyukuri yang ada, insya Allah gak sampai terjerat yang gitu-gitu, Pak. Ya mungkin ada yang terjerat, mungkin ada yang memang betul-betul terpaksa, mungkin. Tapi banyak yang terjerat itu bukan karena terpaksa. Saya pernah ketemu dengan orang yang hidupnya sebetulnya tanpa ngutang pun bisa, ternyata hutang dia. Kenapa? Yaitu ingin menaikkan. Bukan untuk menutupi kebutuhan pokok, tapi menaikkan gaya hidup. HP sudah bagus-bagus, sudah bisa buat telepon, sudah bisa buat WhatsApp. Yo diganti si mereknya belasan juta. Ya Allah. Baru beli hilang lagi, ya Allah. Ya. Itu bisa stres itu. Ya. Jadi buat apa? Kembali kepada ujian, dan alhamdulillah kita tidak diuji oleh Allah. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, meminta agar diuji juga tidak diperbolehkan. Ya Allah, ujilah saya dengan berbagai macam ujian. Tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, justru mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan aku al-afwa, pengampunan, maafkan aku, wal afiyah, afiyah itu keselamatan, kesehatan. Itu doa yang kita baca.
Walaupun nantinya Allah menguji kita, maka kita harus bersabar. Di balik ujian itu ada kebaikan. Kemudian hadis ini ya, memberikan petunjuk kepada kita bahwa al-ada diddul iman qadimun. Permusuhan terhadap iman itu sudah lama ya. Permusuhan antara al-haq wal batil itu sudah pasti ada. Selama ada kebenaran, pasti ada kebatilan yang menentang, pasti itu. Maka orang-orang beriman yang memikul, mengusung kebenaran, an yatahammalu, dia harus siap menghadapi permusuhan ahlil batil. Itu pasti, Pak. Bahkan kita bergerak dalam dunia dakwah, dalam dunia untuk menegakkan Islam, menguatkan Islam, itu pasti ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Kalau kita membaca kisah-kisah seperti ini, ya dulu itu kisahnya seperti itu, Pak. Alhamdulillah, sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk menjaga kondisi seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai diuji gara-gara iman kita, diuji dengan ujian-ujian mereka. Bahkan saya kalau melihat Palestina di Gaza itu, ya Allah, ya berat itu, Pak, berat sekali. Ya, tapi orang-orang sana ya memang itulah Allah pilihkan ya ujian itu sesuai dengan kapasitas iman. Kenapa sih kita dilahirkan di Indonesia, hidup di Surabaya, kok tidak hidup bersama dengan Nabi? Karena Allah tahu kita ini mungkin kalau hidup bersama Nabi ikut Abu Jahal, kita ini mungkin ya, ikut Abu Lahab, tidak ikut Nabi, Pak. Lo berat lo hidup itu. Bayangkan siksaannya seperti itu. Lo kita aja hidup dalam kenyamanan ke masjid malas kok. Betul apa enggak? Hidup dalam kenyamanan infak saja masih berat. Hidup dalam kenyamanan ke majelis taklim aja aras-arasan. Apalagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah dari rumah ke masjid. Dari rumah ke masjid, si aras-arasan abot. Apalagi dari Surabaya ke Jakarta. Hijrah loh ini. Dan hijrahnya tidak pakai pesawat, Pak. Allah tahu kualitas iman kita, sehingga saya ini dilahirkan di sini, dihidupkan di sini sudah. Kualitas iman kita sudah dikasih ujiannya seperti ini. Ujiannya ya suruh sholat berjamaah, ya bergerak dalam bidang dakwah. Ya. Dah sampai ujiannya sampai seperti warga Palestina. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma kana yaum Hunain, athara Rasulullah sallallahu nasan minal qismah." Ya. Pada peristiwa Hunain, Hunain itu lembah yang ada di antara Mekah dan Taif. Ketika itu Nabi membagi-bagikan harta, dan Nabi memberikan sebagian orang, memberikan kepada mereka harta yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Nabi memberikan Aqra bin Habis 100 unta, memberi Uyainah bin Hisan 100 unta, dan memberi kepada pemimpin-pemimpin Arab, dan justru Nabi memberikan kepada mereka lebih banyak dari yang lain. Ketika Nabi membagi, ini yang membagi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika membagi harta rampasan perang, untuk apa? Untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan Islam. Kenapa ini lebih banyak daripada yang itu? Kenapa yang ini lebih sedikit daripada yang itu? Demi kemaslahatan Islam. Yang diberi banyak oleh Nabi ini orang-orang yang Islamnya sangat-sangat lemah, imannya sangat-sangat lemah. Bahkan pemimpin-pemimpin Arab yang belum masuk Islam, diharapkan dengan mereka diberi, mereka masuk Islam.
Makanya di dalam asnaf golongan yang berhak menerima zakat itu mu'allaf qulubuhum, itu orang-orang yang hatinya diambil, Pak, dengan diberi harta zakat, agar kalau dia muslim yang baru masuk Islam, dia semakin nyaman di dalam Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Yang diberi oleh Nabi ini bukan kerabatnya, bukan keluarganya. Kalau sekarang terkadang orang ngasih itu karena dia punya hubungan kerabat, punya hubungan keluarga. Nabi itu membagi. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin membagi dengan hawa nafsunya. Ternyata ketika Nabi membagi, ada seseorang yang berkata, wallahi inna hadhihi qisma ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, pembagian ini pembagian yang tidak adil. Dia menuduh Nabi tidak adil. Nabi lo ini. Wa ma urida fiha wajhullah. Lebih dalam lagi, lebih kurang ajar lagi, dia mengatakan apa? Demi Allah, ini pembagian yang tidak diniatkan untuk mencari ridhanya Allah. Faqultu, Abdullah bin Mas'ud mendengar, lapor kepada Nabi. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berubah wajahnya merah, itu berarti marah. Dan marahnya Nabi selalu terkait dengan urusan agama. Para sahabat itu kalau melihat atau mereka bisa membedakan marahnya Nabi itu dari wajah beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat Nabi berubah wajahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Kalau nabinya dibilang tidak adil, rasulnya dibilang tidak adil, padahal rasulnya itu utusannya Allah, lalu siapa lagi yang bisa adil? Kalau Allah dan rasulnya dibilang tidak adil, lalu adakah orang yang bisa adil? Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsari min hadza fasabar. Dia disakiti lebih dari ini, dia tetap bersabar. Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan berita kepada Nabi itu mengatakan, la jarama la arfa ilaihi ba'daha haditha. Saya kalau gitu tidak akan melaporkan apapun kepada Nabi. Kenapa? Karena dia melihat Nabi marah. Dia tidak ingin melihat Nabi marah. Saya sudah tidak mau lapor-lapor lagi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, pelajaran buat kita semua. Kalau sekelas Nabi dicaci maki, apalagi kita. Ya. Jadi jangan baper. Kalau kita berbuat baik, kamu ini tidak adil, kamu ini. Itu biasa. Loh, ini Nabi loh ini. Ya. Nabi dibilang tidak adil. Ini yang pertama. Jadi celaan orang itu hal yang wajar, dan itu bagian dari dinamika dakwah, dinamika kehidupan. Jangan baperan. Ya. Ibu, bapak-bapak sekalian, umpamanya melayani orang, dicela, kamu ini gimana? Padahal kita berbuat sesuai dengan aturan dan tidak ada yang salah. Jangan langsung kemudian nangis 2 hari 3 malam, Bu. Ya. Kesel, sudah saya nggak mau lagi lah, saya tidak mau terlibat lagi. Loh, padahal baru 1 kali celaan. Ingat bagaimana para nabi, para sahabat bukan hanya dicela, dan celaan ini celaan yang kurang ajar loh ini.
menuduh dengan tuduhan yang tidak dilakukan. Dan Nabi, posisinya Nabi. Ya, antum ini, kita ini, kalau posisi kita semakin tinggi, itu semakin mudah emosi ketika dicela. Karena ada yang namanya ego, Pak. Ada yang namanya muru'ah, kehormatan atau apa. Semakin tinggi lagi, tidak bisa kena satu kalimat. Wah, kadang-kadang. Tapi orang bisa kalau yang bisa mengontrol hatinya, dia tetap tenang. Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diolok-olok orang, dikata-katain orang, ya, anggap itu sudah sunnatullah. Itu pembelajaran buat saya. Dan kita ini jangan, ya, kita gak akan maju, gak akan hebat, gak akan kuat kalau yang kita dengar itu yang enak-enak, ya, yang sedep-sedep, yang baik-baik, kamu baik. Wah, membuat kita semakin tidak baik. Justru orang-orang yang mengkritik, mencela, jadikan itu sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas kita. Minimal membentuk ketahanan diri kita dengan kesabaran. Ya. Yang kedua, pelajaran pentingnya, Pak. Coba antum lihat. Nabi ketika dicela ini, apa responnya Nabi? Apakah Nabi balik menghujat orang itu? Atau Nabi menghabisi orang itu? Tidak. Ini juga sisi yang perlu kita perhatikan, Pak. Tidak perlu direspon dengan respon yang buruk seperti keburukan orang itu, jangan. Kamu yang tidak adil, kamu, wah, sudah, nama semua binatang keluar. Tidak perlu. Nabi tidak ada kalimat celaan. Justru Nabi hanya mengingatkan. Dan itulah respon-respon Rasulullah SAW ketika mendapatkan celaan, mendapatkan sikap yang buruk, tidak pernah beliau membalik mencela. Itu akhlak. Dan ini tidak berat, tidak mudah, Pak. Apot. Apalagi wong Surabaya. Apot. Inilah yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka itu kalau dikata-katain, diperlakukan oleh orang-orang bodoh, qalu salama. Ucapan mereka adalah ucapan yang selamat, ucapan yang baik. Itu orang yang baik, dan itu orang yang memiliki karakter baik. Orang yang punya karakter baik, akhlak yang baik, dia seperti batu karang, Pak. Ya sudah, posisinya seperti itu. Dicela, ya dia balas kebaikan. Kebaikan itu apa? Ya nasihat. Tidak balas mencela. Tapi kalau kita ini baik dengan orang baik, dan mulut kita menjadi tidak baik ketika menghadapi orang yang tidak baik, berarti kita belum punya karakter. Berarti sikap kita ditentukan oleh orang lain. Paham maksud saya? Jangan seperti itu, Pak. Orang yang punya karakter itu, dia yang menentukan sikapnya, bukan dia ditentukan oleh orang lain. Ditentukan oleh orang lain gitu. Kalau orang baik-baik, orang tidak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengingatkan, kalau saya tidak adil, Allah dibilang tidak adil. Loh, sapa sing adil? Hanya itu yang diucapkan oleh Nabi, Pak. Antum jadi pemimpin, direktur, ya, umpama direktur perusahaan, dikata-katain seperti itu, kira-kira gimana? Ya nggak selamat orang itu. Selesai sudah, ya, habis. Ya. Di mana harga diri saya? Loh, harga diri lagi. Ya. Jadi ini kita belajar apa? Belajar, ini namanya sabar. Ya, ini praktek kesabaran ini, Bu, Ibu Bapak sekalian. Kesabaran dalam menghadapi orang yang tidak baik. Apa bentuk kesabarannya? Tetap menjaga kata, tetap menjaga sikap. Ada masih ingat sabar itu artinya apa? As-sabru secara bahasa artinya apa? Menahan diri.
Dia menahan diri, kita menahan diri agar tetap berjalan di jalan yang benar, berkata dengan perkataan yang baik. Tapi kalau sudah keluar dari perkataan yang baik, berarti kita sudah tidak sabar, berarti sudah tidak bisa menahan diri kita. Ini praktek kesabaran. Apalagi kita yang kerja umpamanya melayani, ini kan pelayanan, Pak. Melayani itu ada orang yang berterima kasih, ada orang-orang yang tidak berterima kasih. Ya. Ada yang bersikap baik, ada yang tidak bersikap baik. Yang bersikap baik, alhamdulillah. Yang bersikap baik ya disenyumin aja. Kalau umpamanya kata-kata buruk itu seandainya memang itu kesalahan kita, ya kita koreksi diri, tidak ada masalah. Terkadang orang mencela, bersikap buruk memang karena kesalahan kita, tapi tidak perlu baper. Itu yang saya katakan. Alhamdulillah, saya bisa mengoreksi diri, saya bisa memperbaiki diri. Jadi Nabi SAW, maka Bapak-Ibu sekalian, celaan, kritikan, hinaan itu sesuatu yang wajar. Ya, jangankan Nabi ya, Allah juga diolok-olok. Ya. Allah itu diolok-olok, Allah itu dipersekutukan, dan seterusnya. Terakhir, radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahul 'uquba fid dunya." Ya, ini menguatkan apa yang tadi kita baca hadis pertama. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan beri ujian. Kata Nabi, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Namun jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidzambih, maka Allah tidak memberi ujian di dunia, tidak menghukumnya di dunia, dihukum di mana? Di hari kiamat. Ya. Jadi ini bahwa menegaskan ujian Allah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberi ujian sakit ya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Diberi ujian ini dan itu, dan ujian sudah kita disebutkan di dalam hadis sebelumnya. Ujian itu bermacam-macam, Pak. Bisa ujian dengan penyakit, bisa ujian dengan bentuk kelelahan, nasab itu kelelahan. Antum kerja lelah, tapi lelahnya di jalan Allah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Bahkan ham itu apa? Pikiran. Mikir bagaimana ngurus keluarga, mikir bagaimana ngurus anak, itu ujian, menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Semuanya mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa. Sampai kata Nabi, syaukah, duri yang mengenai kaki kita itu menggugurkan dosa kita, asal disikapi dengan sabar. Ya. Tapi kalau tidak disikapi dengan sabar, kena duri langsung, mohon maaf ya, meso, ya, apalagi meso ala Surabaya, waduh, ya, itu tidak memberi pahala, tapi menambah dosa. Ya, wallahu alam bissawab. Ini terkait dengan bab sabar. Mudah-mudahan Allah menguatkan kesabaran kita. Ya. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ya menjaga diri tetap baik dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan atau langsung kita tutup? Moga barangkali yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya yaitu menutup doa. Kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan متقبلا
تقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم يسر لنا أمورنا وبارك لنا في أمورنا. اللهم يسر وبارك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.